Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Francisca, spesialis paru konsultan MKes, salah satu dari dosen Fakultas Kedokteran. Saat ini saya bertugas sebagai salah satu dari pengampu di blok respirasi. Sebelumnya saya coba jelaskan sedikit bahwa mungkin di Fakultas Kedokteran berbeda dengan fakultas lain. Di Fakultas Kedokteran, di prodi profesi, sistemnya adalah blok. Dan kebetulan saya pengampu dari blok respirasi. Di dalam satu blok terdiri dari berbagai multidisiplin ilmu, melibatkan banyak sejawat-sejawat dosen yang lain yang memberikan materi di bidangnya masing-masing, sehingga terbentuklah suatu sistem yang berhubungan dengan organ respirasi, dalam hal ini paru. Pada mata kuliah blok respirasi, mahasiswa diperkenalkan dengan sistem respirasi, organ atau sistem, dan serta pemahaman mekanisme fisiologi serta patofisiologi yang terjadi pada organ respirasi. Sampai akhirnya terbentuklah suatu manifestasi klinik dan diharapkan mahasiswa dapat belajar secara aktif dan mandiri serta mempunyai keterampilan belajar untuk dapat mencapai kompetensi di bidang respirasi sebagai calon dokter. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ilmu-ilmu dasar yang berhubung dengan blok sistem respirasi, antara lain ilmu anatomi, ilmu histologi, dan ilmu fisiologi. Dan juga mahasiswa diharapkan untuk dapat menjelaskan proses yang terjadi pada sistem respirasi, meliputi proses ventilasi, proses difusi, dan proses perfusi. Termasuk dalam hal ini ilmu biokimia dan patofisiologi yang terjadi pada sistem respirasi. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu menentukan pemeriksaan penunjang yang sesuai untuk menegakkan suatu diagnosis pada sistem respirasi dengan melakukan interpretasinya, meliputi mikrobiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan imunologi pada sistem respirasi. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan formulasi kelainan-kelainan pada sistem respirasi di bidang kegawat daruratan paru, penyakit obstruksi paru, penyakit infeksi paru, kemudian penyakit-penyakit pada sistem pernafasan pada kasus anak. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan untuk juga dapat menjelaskan penata laksanaan penyakit pada sistem respirasi, meliputi farmakoterapi yang diperlukan dan nutrisi pada sistem respirasi. Sistem pembelajaran masih dilakukan secara online karena masih di dalam situasi pandemi. Metode pembelajaran yang dilakukan meliputi kuliah, di mana isinya bisa dalam bentuk ceramah dan diskusi kasus, kemudian dalam bentuk praktikum dan juga skill lab. Sistem penilaiannya itu menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif, di mana kita menilai keaktifan dari mahasiswa di dalam diskusi. Kemudian kita juga menilai secara memakai MCQ dan juga itu praktik keterampilan klinis. Berikut adalah salah satu contoh saat saya memberikan materi dalam bentuk micro teaching. Terima kasih. Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang, dokter. Selamat siang, dokter. Iya, sehat semua ya. Alhamdulillah, dokter. Oke, hati-hati soalnya ini lagi musim hujan, jadi harus jaga kesehatan supaya sehat terus.
Hari ini kita mau membicarakan mengenai hemofilisis masif atau perdarahan yang masif, ya perdarahan yang hebat gitu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membuka dalam doa. Ya, sesuai dengan agama masing-masing, silakan doa dimulai. Selesai? Ya. Izin saya share dulu materinya. Saya bisa share materi ya? Ini belum bisa. Mungkin saya harus dijadikan admin dulu. Raihan Zaki. Izin dokter, sudah dokter. Kok saya tidak bisa share? Apakah sudah terlihat? Izin sudah dokter. Ya. Materi kita hari ini adalah kedaruratan paru. Dalam hal ini yang akan saya angkat itu adalah hemofilisis masif. Ini kontrak perkuliahan kita, peraturan yang sudah kita sepakati, dan di sini kebetulan hadir semua ya. Jadi tidak ada masalah di kontrak perkuliahan. On cam semua ya? Sudah dokter. Ya, sebelum kita mulai ke materi mengenai hemofilisis masif, di sini ada kasus. Kita bahas dulu. Seorang laki-laki datang ke IGD dengan keluhan batuk darah 1 gelas belimbing sejak 2 hari lalu. Ya, batuk darah 1 gelas belimbing sejak 2 hari lalu. Ada info tambahan di sini, riwayat pengobatan TB 1 tahun yang lalu. Selesai. Tanda vital pada saat masuk ke rumah sakit, itu ke IGD, kesadarannya kompas mentis dengan tensinya 80/50, respirasinya 20 kali per menit, nadi 118 kali per menit, tidak kuat angkat, kemudian temnya 36,8 derajat Celcius. Dari kasus ini kira-kira apa yang bisa kalian ambil? Poin-poin apa nih kira-kira? Kasus apa nih kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Ada nggak yang bisa bantu? Laki, dewasa, di sini usianya saya taruh sekitar 30 tahunan, datang dengan batuk darah. Udah 2 hari batuk darah. Ada riwayat pengobatan TBC, dan tanda vitalnya demikian. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa bantu? Coba. Apa yang terjadi kira-kira pada kasus ini? Boleh, silakan. Izin menjawab, dokter. Oke. Kemungkinan si pasien itu mengalami TBC atau emfisema, dokter. Emfisema atau TBC. Ini kan riwayat pengobatan TB 1 tahun yang lalu. Oke, bisa saja dia terjadi TBC lagi. Apa lagi? Apa lagi? Ya, gitu ya. Jadi nanti coba kalian catat dulu kasus ini karena kita akan bahas setelah pemberian materi. Yang jelas di sini ada laki-laki datangnya batuk darah, keluhannya lumayan banyak nih, 1 gelas belimbing dalam 2 hari. 1 gelas itu diperkirakan sekitar 200 cc, ya 200 sampai 250 cc. Ingat dia ada background penyakitnya atau riwayat penyakitnya, dia ada riwayat TBC.
Nah, tanda vital di sini ya dia komposmentis memang, tetapi kalau kalian lihat tensi sudah mulai turun, nadinya sudah mulai cepat tapi tidak kuat angkat gitu ya. Berarti kemungkinan ada kondisi di mana terjadi arah mungkin ke shock. Nanti kita lihat ya. Kita masuk dulu ke materinya. Kedaruratan baru itu isinya ada beberapa macam, yaitu mengenai hemoptisis masif, pneumotorak ventil, tenggelam, sumbatan jalan nafas, trauma inhalasi gas beracun. Tetapi ini semua kedaruratan baru, tetapi yang akan kita bahas hari ini adanya hemoptisis masif. Hemoptisis masif apa sih maksudnya? Hemoptisis masif itu adalah keluarnya ekspektorasi darah ya dari saluran nafas bawah atau parenkim. Nah, kalian nanti akan sering nih membedakan dengan apa itu epistaksis atau apakah semua darah yang keluar dari mulut itu dia masuk dalam hemoptisis gitu ya. Itu harus dibedakan. Jadi pada saat dia berasal dari saluran nafas bawah dan parenkim paru, maka disebut dengan hemoptisis masif. Kalau dia berasal dari saluran nafas di atas laring, kita juga harus membedakan. Selain pseudohemoptisis, ada nggak kemungkinan ini hematemesis? Apa sih hematemesis? Hematemesis itu adalah muntah darah. Ya, kalian juga harus bedakan namanya. Pasien itu sulit membedakan ini batuk darah atau muntah darah. Kemudian ini dari saluran atas, napas atas atau napas bawah. Nah, kalian bantu pasien untuk menentukan kira-kira ini yang dihadapi hemoptisis masif atau lain, karena tentu tata laksananya berbeda ya. Dari hemoptisis dan hematemesis saja, dari warna, dari pH, dari konsistensi dan gejalanya berbeda. Nah, apa sih yang ditakutkan di hemoptisis masif? Tentu kegawatannya bisa terjadi apa? Bisa terjadi 4 kalau di sini. Aspiksia, shock hipovolemik, pneumonia aspirasi, atau atelektasis. Tetapi yang mengancam jiwa, ini hati-hati, aspiksia sama shock hipovolemik. Ya, aspiksia itu apa sih? Tersumbatnya jalan nafas. Ya namanya ada darah. Darah itu kalau keluar dari pembuluh darah kan langsung mengclotting ya, menggumpal, kemudian nutup saluran nafas, dia tidak bisa bernafas. Atau shock hipovolemik, karena banyaknya darah yang keluar tidak berhenti, maka akhirnya dia mengganggu hemodinamik tubuh, akhirnya terjadi shock hipovolemik. Pneumonia aspirasi dan atelektasis ini proses yang lebih lama lagi. Ya. Kemudian, apakah ini bisa masuk dalam kategori indikasi pembedahan? Itu bisa. Jadi kalau hemoptisis masif kita sudah obati, ternyata tidak ada perubahan, ya terpaksa kita harus konsul ke bedah torak untuk dilakukannya pembedahan sito saat itu. Jadi jangan main-main dengan hemoptisis masif. Oleh karena itu, kenapa dia masuk di dalam kegawatan paru. Nah, apa sih batasannya, Dok? Hemoptisis masif itu jadi apa? Kapan kami katakan dia masif? Berapa banyak darah bisa dikatakan masif? Banyak kriterianya. Tergantung kalian mau pakai kriteria apa. Kalau di sini saya senangnya pakai Bushro nih, paling sering dipakai ya, Bushro yang dikeluarkan di 1978. Dia membagi menjadi 3 keadaan kriteria masif. 1, jika darahnya lebih dari 600 cc per hari dan masih berjalan. Kemudian kurang dari 600 cc per hari, tetapi dalam 24 jam itu lebih dari 250 cc, HB-nya kurang dari 10, masih terus berjalan. Kurang dari 600 cc per 24 jam, tetapi lebih dari 250 cc per 24 jam, HB lebih dari 10 gram dalam 48 jam, batuk darah tetap. Nah, tadi kasus tadi ingat ya, tadi kasus tadi dilihat tanda vitalnya bagaimana, kemudian ini masuk nggak kira-kira nih di dalam kriteria masif. Ya, jadi ini macam-macam ya, macam-macam kriteria hemoptisis masif. Yang jelas jika terjadi itu, maka hati-hati karena resiko untuk terjadi kematian sangat besar.
Jadi disebut dengan life-threatening hemoptysis atau hemoptysis mengancam jiwa. Apa tata laksananya? Tata laksananya adalah tujuannya adalah cegah, jangan sampai terjadi asfiksia, jangan sampai terjadi clotting darah itu menutup saluran nafas, akhirnya terjadi asfiksia. Setelah dicegah, pastikan dia saluran nafas terbuka, ya. Kemudian lokalisasi asal perdarahan. Jika memang kalian tahu lokasinya, maka hentikan perdarahannya. Kemudian melakukan diagnosis dan tata laksana penyakit dasar. Ya kan? Nah, kenapa dok di sini ada tata laksana penyakit dasar? Karena hemoptysis itu salah satu gejala. Dan dia ada penyebabnya pasti. Nggak mungkin orang hemoptysis begitu saja. Pasti ada penyebabnya. Tapi kalau sudah nanti kegawatannya diatasi, kalian tugasnya adalah mencari tahu kira-kira pada kasus ini penyebabnya apa. Nah, jadi diagnosis kegawatannya, kemudian atasi kegawatannya. Atasi kegawatan apa? Saya selalu bilang, kalau kegawat daruratan mau kasus apapun dari ujung rambut ke ujung kaki, itu sama. ABC, airway, breathing, circulation. Itu saja. Yang gue usah pikirkan, ini kasus bedah, ini kasus anak, ini kasus obgyn, ini kasus paru. Pokoknya pada saat dia termasuk dalam kegawat daruratan, maka terapinya sama. Pastikan airway terbuka, pastikan breathing terpenuhi, pastikan sirkulasi sistemik terpenuhi. Dan setelah teratasi, sudah tenang nih ya, baru kira-kira apa ini, kenapa bisa terjadi hemoptysis ini gitu kan. Jadi kalian butuh apa? Butuh pemeriksaan. Pemeriksaannya berdasarkan kecurigaan kalian. Karena apa? Etiologi dari hemoptysis masif banyak. Dan dia bukan hanya milik paru. Dan dia bukan hanya milik TBC. Ya, karena selama ini paradigma di luar, pada saat ada batuk darah, tidak TBC. Lalu, ya, batuk darah tidak selalu milik TBC. Batuk darah juga tidak selalu milik paru. Ya, ini selalu kalau batuk darah, ini paru ini TBC ini. Nah, itu salah besar ya. Nah, karena ternyata batuk darah itu penyebabnya banyak banget. Ya, nah, bisa dia berasal dari kebiasaan makan obat-obatan. Contohnya obat apa? Kayak obat pengencer darah biasanya pada pasien jantung. Katanya, Bapak pernah dalam terapi obat ini enggak? Kemudian bisa juga dia kasus jantung, misalnya bengkak jantungnya ya, udem paru akibat jantung. Jadi udem paru kardiogenik itu juga menyebabkan batuk darah. Atau dia ada gangguan darah, atau dia ada keganasan, atau dia ada post trauma, ya, atau dia post tindakan tertentu di bagian medis. Nah, harus dicari tahu. Ya, nah, bagaimana dok mencari tahunya? Kalian bisa ajukan pemeriksaan penunjang. Apapun itu. Pemeriksaan penunjang yang bisa menegakkan diagnosis kalian, kecurigaan kalian, atau menyingkirkan diagnosis kalian. Ya, ini nggak bisa dibabat habis semua pemeriksaan diperiksain, bangkrut. Oleh karena itulah ada yang namanya diagnosis ya dan diagnosis pembanding. Nah, itu ya. Tentukan. Oke. Tata laksana observasi ketat tanda vital, observasi perdarahan. Saya pernah punya kasus pasien masih muda, batuk darah, datang jalan sendiri, kemudian dirawat 6 jam di rumah sakit, meninggal. Tiba-tiba tidak ada tanda-tanda apapun. Tiba-tiba meninggal. Ya, jadi kalau orang batuk darah, jangan diremehin. Jadi kalau misalnya kondisi masih kompos mentis, masih bagus, jangan diremehkan. Tetap observasi ketat tanda vital, observasi perdarahan, edukasi yang penting. Ya, jika memang dia refleks batuknya masih bagus pasiennya, maka tenangkan pasien, tidur posisi duduk atau setengah duduk, nasihatkan agar penderita membatukkan darah apabila terasa akan batuk, dan jangan lupa tampung darah. Dengan ditampung darahnya, maka kita bisa menghitung berapa banyak darahnya. Tapi bagaimana dok kalau refleks batuknya kurang baik, misalnya dia post stroke, pasien nenek-nenek udah tua banget, atau dia penurunan kesadaran, maka tidurkan penderita dengan posisi miring ke arah sisi yang diperkirakan sakit,
tidur posisi kepala sedikit rendah dan namanya dan lakukan penghisapan darah dengan alat penghisap atau saksi. Dicek, misalnya HB-nya turun, transfusi jika diperlukan. Atau perlu obat-obat untuk menghentikan darah, perlu obat kodein atau obat penenang. Misalnya pasiennya gelisah. Tapi kalau obat darah kan pasti gelisah ya. Takut dia kan, kita sedikit aja keluar darah itu takut gitu loh. Jadi diberi edukasi. Edukasi ini penting sekali di awal, termasuk di dalam tata laksana selain observasi PTV dan observasi per. Ini etiologinya, infeksi, kelainan paru, keganasan, kelainan hematologi, kelainan jantung, ya kan, kelainan pembuluh darah, trauma, ya, pos tindakan, kelainan sistemik, obat-obatan atau penyakit lain. Ini semua bisa menyebabkan. Jadi jangan lagi kita berpikiran batuk darah hanya TBC saja. Dalam menegakkan diagnosis, dilakukan anamnesis, maka kita harus bedakan dulu, ini batuk darah, muntah darah, epistaxis atau gangguan gusi. Jangan lupa tanya kondisi di dalam mulutnya. Ya, jumlahnya, warnanya, lamanya, batuk bersifat produktif atau tidak, batuk terjadi sebelum atau sesudah perdarahan, ada nyeri tidak, atau apakah ada hubungan antara perdarahan dengan gerakan fisik istirahat, posisi badan dan batuk, dan riwayat penyakit jantung sebelumnya. Ini semua harus ditanya. Tapi tanyanya kapan? Nanti kalau udah stabil baru kita tanya, atau bisa dibantu aloanamnesis, tanya dengan keluarga pasien. Kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, ini perlu. Pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan yang kita menegakkan hemoptisis masifnya atau menyingkirkan etiologinya atau menegakkan etiologinya. Mulai dari darah rutin, cek dahak, mikroorganisme, sputum, jamur, sitologi sputum, serologi, fototoraks, CT scan, bronkoskopi, ini semua boleh kita ajukan. Ya, tergantung dari kebutuhan. Yang jelas, kalau kita mau minta pemeriksaan penunjang yang berhubungan dengan dahak, harus berhenti dulu darahnya. Setelah itu baru kita. Nah, kalau misalnya darahnya dahaknya masih banyak sputumnya, susah ya. Berhenti dulu. Ini tata laksananya, algoritmanya ya. Ini sampai, kalau memang sampai tidak berhenti, akhirnya kita PTKV perlu tindak. Sekarang kita kembali lagi ke tugas yang tadi. Jadi, seorang laki-laki datang ke IGD dengan keluhan batuk darah 1 gelas belimbing sejak 2 hari. Nah, pastikan ini hemoptisis masif atau bukan. Apa ini pseudohemoptisis atau ini hematemesis. Anamnesis ya. Kemudian, riwayat pengobatan TB 1 tahun yang lalu. Oh, kemungkinan. Kemungkinan ini adalah dasar kenapa dia terjadi hemoptisis. Post TB itu paling sering dia terjadi hemoptisis. Ya, karena sudah terjadi kerusakan jaringan, akhirnya mudah sekali untuk kita pembuluh darah di sekitar kerusakan jaringan tersebut, akhirnya terjadi hemoptisis. Itulah etiologi dasarnya. Ya, nah ini kita nggak bisa apa-apakan. Tapi tugas kita adalah cek dahak kembali apakah ada kemungkinan dia TB-nya aktif. Untuk tanda vital, kesadaran kompos mentis, masih 80/50, hati-hati. Ini berarti sudah turun tensinya, kemudian nadinya cepat tetapi tidak kuat tanpa angkat. Wah, inilah mungkin kedaruratannya. Dia kemungkinan sudah terjadi shock. Shock apa? Hipovolemik, dokter. Di shock hipovolemik. Makanya langsung kalian atasi. Dicek HB-nya. Kalau memang dia kurang darah, ya berarti kita transfusi. Kalau tapi menunggu transfusi kan butuh waktu. Berarti kalian bisa masukkan cairan normal salin dulu. Ya, NaCl misalnya 0,9%. Dulu, stabilkan dulu tanda vitalnya. Nanti sembari diorder atau diminta permintaan untuk transfusi darah. Sudah stabil, baru deh kirim ke belakang, ke bangsal, kemudian hubungi dokter DPJP-nya untuk mendapat selanjutnya dan tata laksana selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanya enggak? Izin bertanya, dokter. Boleh, Riani.
apakah batuk berdarah itu bisa disembuhkan secara total, dokter? Dan kemudian apakah ada kemungkinan untuk terjadi kambuh lagi, dokter? Oke, tergantung dari penyebabnya, Riani. Kalau misalnya dia karena post TBC, maka dia bisa berulang kembali. Kalau misalnya dia karena obat-obatan antikoagulan seperti misalnya heparin gitu ya, misalnya pada kasus jantung, dia bisa terulang kembali. Ya, jadi hemoptisis masif bisa terulang kembali tergantung dari etiologi. Maka penting sekali kita mencari etiologi dasarnya. Kira-kira kenapa? Ya. Baik, dokter. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Izin dokter, Rehan Indra? untuk batuk darah 1 gelas belimbing itu apa ya dokter? Satu batuk darah gelas. Oh, kalian tahu nggak sih gelas belimbing? Sekarang biasanya gelas kafe ya, sekarang ya. Gelas belimbing itu yang bawa gelas kaca, yang bawahnya kayak apa itu? Kayak belimbing jadi bentuknya. Kalau istilah zaman dulu gelas belimbing. Betul, tetapi maksudnya itu hanya ingin memberikan kalian takaran kira-kira. Kan kalau misalnya pasien ditanya berapa banyak batuk darahnya, mereka nggak mungkin jawab cc. 1 cc, 2 cc, 3 cc kan. Jadi biasanya pakai takaran. Takarannya apa biasanya orang yang biasanya tahu? Kalau orang-orang zaman dulu itu gelasnya nggak kayak gelas sekarang. Gelas sekarang udah macam-macam bentuknya, ya. Tapi takarannya itu ada yang 1 sendok, 2 sendok, atau gelas aqua. Nah, gitu. Jadi maksudnya itu istilah di awamnya kira-kira kita mau menghitung berapa banyak sih batuk darah. Makasih dokter. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Silakan. Untuk hemoptisis masif ini, ketika dia batuk darah, tetapi di dekat orang-orang sekitarnya, apakah itu akan membahayakan orang-orang di sekitarnya? Apa bagaimana, dokter? Oke, kembali lagi ke etiologinya. Kalau etiologinya disebabkan oleh batuk darahnya disebabkan oleh penyakit menular, salah satunya TBC, tentu itu akan berbahaya. Tapi kalau etiologinya bukan penyakit infeksius, apa? Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Berarti materi kita cukup hari ini. Ini ada satu tugas untuk minggu depan. Ya, pada saat pertemuan selanjutnya, tolong cari satu jurnal case report tentang hemoptisis masif. Ya, kemudian kalian diskusikan satu kelompok, buat laporan dan pembahasannya pada saat pertemuan selanjutnya, maka kita akan bahas terlebih dahulu kasus tersebut untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami mengenai hemoptisis. Siap ya? Siap, dokter. Siap, dokter. Siap, dokter. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita bisa akhiri. Kalian selalu jaga kesehatan ya. Baik dokter. Baik Oke. Pembahasan mengenai hemoptisis masif sudah selesai. Jika memang tidak ada lagi yang dipertanyakan, tolong tugas dikerjakan dan dikumpulkan atau dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri acara hari ini, kita tutup kembali dengan doa ya. Berdoa, mulai. Selesai. Iya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Dokter. Dokter. dokter.